Topik 8. Mengenai kebijakan dan tata kelola untuk mendorong ekonomi sirkular. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah mampu memberi contoh kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, mampu memberi contoh struktur institusi yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, mampu menyimpulkan tata kelola baik yang mendukung penerapan ekonomi sirkular. Materi pembelajarannya meliputi contoh kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, contoh struktur institusi yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, dan prinsip tata kelola baik yang mendukung penerapan ekonomi sirkular. Transformasi menuju ekonomi sirkular penting bagi Indonesia karena akan membawa banyak dampak positif. Salah satunya adalah kontribusi bagi pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC di Indonesia. Selain itu, pengarus utamaan konsep pembangunan rendah karbon juga telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan Peta Jalan Pencapaian NDC Indonesia 2030. 5 sektor yang menjadi prioritas utama adalah 1. Pembangunan energi berkelanjutan, 2. Pengelolaan limbah terpadu, 3. Pengembangan industri hijau, 4. Pemulihan lahan berkelanjutan, dan kelima, inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan. Indonesia telah lebih eksplisit dalam mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam prioritas nasional atau PN. Dalam RPJMN 2020-2024 tercantum PN 1 tentang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Tercantum pula di PN 6 tentang pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Apa itu ekonomi sirkular? Ekonomi sirkular adalah paradigma ekonomi yang menggantikan pola linier yang hanya berupa 3 tahap, menghasilkan, menggunakan, dan buang, menjadi pendekatan yang lebih berkelanjutan. Ekonomi sirkular melibatkan perubahan sistemik yang memerlukan dukungan dari kebijakan dan regulasi yang tepat. Kebijakan ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung dan mendorong praktik ekonomi sirkular. Kebijakan juga dapat membentuk insentif bagi perusahaan untuk menerapkan praktik berkelanjutan, menghindari limbah, dan mengadopsi model bisnis yang berfokus pada daur ulang dan pemulihan bahan. Ada banyak kebijakan yang dapat mendukung ekonomi sirkular. Pemerintah bisa membuat peraturan lingkungan yang meliputi batasan emisi, standar limbah, dan persyaratan daur ulang. Pemerintah juga dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak dan penghargaan keuangan kepada perusahaan yang menerapkan praktik ekonomi sirkular. Dari segi regulasi produk, produsen dituntut untuk mendesain produk yang mudah didaur ulang atau menggunakan material-material daur ulang. Program pendidikan dan kampanye juga dapat membantu membangun kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahaman tentang ekonomi sirkular. Kebijakan lainnya adalah penerapan pajak pada emisi karbon untuk mendorong perusahaan mengurangi dampak lingkungan mereka dan beralih ke sumber energi terbarukan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai juga bisa menjadi kebijakan yang mampu membatasi penggunaan plastik dan merangsang penggunaan bahan ramah lingkungan. Kebijakan lainnya yang menguntungkan produsen adalah memberikan insentif pajak kepada perusahaan atau individu yang menerapkan praktik daur ulang dan mengurangi limbah. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki target penggunaan energi terbarukan dalam rantai pasokan energi nasional. Pemerintah Indonesia memiliki inisiatif dalam mendukung ekonomi sirkular di sektor swasta dengan mengeluarkan berbagai program. Beberapa di antaranya adalah SIH atau Standar Industri Hijau yang telah dimiliki oleh 31 jenis industri yang memenuhi syarat standarisasi efisiensi sumber daya dan efisiensi produksi. Proper atau program penilaian peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang kriterianya meliputi pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Dan terakhir, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan pedoman teknis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keuangan berkelanjutan berupa garis besar laporan praktik dan alokasi penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu contoh kebijakan yang berhasil diterapkan adalah deposit botol plastik di Norwegia.
Program ini mampu mendorong tingkat daur ulang lebih tinggi karena konsumen yang mengembalikan botol akan mendapatkan uang kembali. Pajak tas plastik di Denmark juga salah satu kebijakan yang berhasil karena bisa mengurangi konsumsi tas plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan tas yang bisa dipakai berulang kali. Struktur institusi berperan penting dalam mendukung terjadinya ekonomi sirkular. Struktur institusi atau institutional structure adalah sebuah organisasi yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, badan amal, atau organisasi sejenis. Struktur institusi yang baik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dijalankan dengan efektif serta memfasilitasi kerjasama antara berbagai sektor dan pihak yang terlibat. Organisasi pemerintah, lembaga riset, asosiasi industri, dan lembaga nirlaba merupakan contoh struktur institusi yang mendukung penerapan ekonomi sirkular. Departemen atau badan khusus yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab atas lingkungan, energi, atau keberlanjutan dapat memimpin inisiatif ekonomi sirkular dan mengawasi implementasi kebijakan. Selain itu, Pusat Riset Lingkungan dan Keberlanjutan juga dapat memberikan data dan analisis ilmiah yang akan mendukung pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi sirkular. Dari sektor industri, mereka dapat membentuk asosiasi tertentu dan berperan aktif dalam mengadvokasi praktik berkelanjutan kepada anggota mereka dan mendorong adopsi ekonomi sirkular. Organisasi non-pemerintah dan lembaga amal juga dapat mengkoordinasi proyek-proyek ekonomi sirkular, mengedukasi masyarakat, dan mendukung perubahan perilaku. Ellen MacArthur Foundation adalah salah satu contoh yayasan yang mendukung ekonomi sirkular. Yayasan ini berfokus pada advokasi dan penelitian dalam mendukung ekonomi sirkular. Mereka juga bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun pemahaman dan aksi terkait ekonomi sirkular. Melalui sinergi dan kerjasama antara berbagai struktur institusi inilah, ekosistem ekonomi sirkular dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Struktur institusi yang solid adalah pondasi untuk menciptakan perubahan berkelanjutan menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Di Jerman, ada lembaga khusus pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengumpulan, daur ulang, dan pemrosesan limbah elektronik seperti Stiftung Elektro Algerate Register atau EAR. Pemerintahannya mengeluarkan regulasi yang mewajibkan produsen untuk mendaur ulang produk elektronik mereka dan mendorong praktik ekonomi sirkular. Selain itu, asosiasi seperti Paper Recycling Association yang menaungi industri kertas dan daur ulang juga memfasilitasi kolaborasi antara produsen kertas, pemasok bahan baku, dan pabrik daur ulang untuk meningkatkan penggunaan kertas daur ulang dan mengurangi limbah kertas. Dalam tata kelola dan penerapan, ekonomi sirkular harus memiliki prinsip transparansi dan partisipasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip transparansi memegang keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan praktik ekonomi sirkular. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses pula, para pemangku kepentingan dapat memahami upaya apa yang harus dilakukan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Tata kelola dan penerapan ekonomi sirkular juga harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan individu. Pihak-pihak tersebut dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan praktik, memastikan keberlanjutan dan relevansi. Selain tata kelola dan penerapan, ekonomi sirkular juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan keadilan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam ekonomi sirkular bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, termasuk terhadap dampak lingkungan dan sosial dari praktik ekonomi sirkular. Sementara, prinsip keadilan memastikan bahwa manfaat ekonomi sirkular ini bisa didistribusikan secara adil bagi semua kelompok masyarakat, menghindari dampak negatif pada kelompok yang rentan, dan memastikan semua orang memiliki akses dan peluang dalam ekonomi sirkular. Transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan juga telah dijalankan oleh perusahaan teknologi AppLinks. Perusahaan teknologi global ini secara transparan melaporkan jejak karbon dan dampak lingkungan produk-produk mereka melalui Annual Environmental Progress Report.
8 produk yang dirilis pada tahun 2021 mengandung 20% material daur ulang yang merupakan 200% peningkatan dari tahun sebelumnya. Apple Inc. juga mendesain produk dengan durabilitas yang tinggi dan mudah untuk diperbaiki sehingga mendukung prinsip tata kelola ekonomi sirkular. Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengembangkan kebijakan ekonomi sirkular. Pemerintah Kota Amsterdam mengeluarkan Strategi Sirkular Amsterdam tahun 2020-2025 yang menginisiasi warganya dalam merancang dan melaksanakan strategi ekonomi sirkular kota. Strategi sirkular di Amsterdam dirancang menggunakan sebuah alat bernama City Donut yang dikembangkan oleh Ketra Wolf. Strategi ini juga mengintegrasikan kebutuhan dasar manusia dan daya dukung lingkungan dengan memberikan batasan sosial dan ekologis dalam pembuatan kebijakan. Di Jepang, pemerintah kota dan sektor usaha kota Kobe beserta 16 perusahaan bisnis lainnya menginisiasi sirkulasi sumber daya plastik. Promosi mencakup seluruh siklus hidup plastik dan mendorong aktivitas sirkulasi sumber daya oleh para pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan, konsumen, pemerintah kota, dan lainnya. Partisipasi ini juga dilaksanakan di segala tahapan, mulai dari desain dan produksi, penjualan dan pengiriman, sampai pengumpulan dan daur ulang. Konsep kebijakan dan tata kelola saling terkait dalam mendukung transformasi menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Kebijakan yang baik tentu membutuhkan tata kelola yang efektif untuk mengawasi implementasinya dan memastikan dampak positif yang diinginkan tercapai. Tata kelola yang baik memastikan kebijakan dilaksanakan dengan benar, menghindari potensi pelanggaran, juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan dan praktik ekonomi sirkular yang sukses. Pemerintah memegang peran sentral dalam merancang regulasi dan kolaborasi lintas sektor akan membantu keberhasilan dalam menjalankan regulasi tersebut. Lembaga non-pemerintah termasuk lembaga yang berfokus pada lingkungan, keadilan sosial, dan praktik berkelanjutan atau ESG, berperan dalam memberikan masukan independen, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular. Pendekatan ESG yang mencangkup pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi dapat secara signifikan mendukung sinergi kebijakan dan tata kelola dalam ekonomi sirkular. Integrasi prinsip ESG ini mendorong perusahaan dan investor untuk fokus pada dampak lingkungan dan sosial positif yang sejalan dengan tujuan ekonomi sirkular. Penggabungan konsep kebijakan yang bijaksana dengan tata kelola yang kuat dan mendukung, serta dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga non-pemerintah dan pertimbangan pendekatan ESG, dapat menciptakan sinergi yang bisa mendorong ekonomi sirkular agar berhasil dan berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini adalah bahwa implementasi praktik ekonomi sirkular sangat penting di era tantangan lingkungan saat ini, karena menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kebijakan dan tata kelola memiliki peran krusial dalam membentuk dan mendukung transformasi sistem linier menuju ekonomi sirkular. Melalui pengembangan kebijakan yang mendukung, pengintegrasian prinsip tata kelola baik, serta kolaborasi lintas sektor dan pendekatan ESG, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendorong keberhasilan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Demikian akhir pembahasan topik ke-8. Silakan melihat daftar referensi pada slide berikut. Terima kasih. Anda telah menyelesaikan materi topik ke-8 mengenai kebijakan dan tata kelola untuk mendorong ekonomi sirkular. Be aware of your impact.